Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Rohmania, NIM 18010366040 atau NIM 040. Di sini saya akan berceramah sedikit, dan tema yang saya ambil pentingnya belajar sholat di waktu dini dan pentingnya belajar doa-doa di waktu dini. Dan di sini matu yang saya ambil itu anak-anak. Dan video ini dibuat guna memenuhi tugas tengah semester mata kuliah praktikum kitobah yang diampu oleh Bapak Dedi Susanto. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sutoyo, Ibu Swatini selaku pemilik rumah, kedua orang tuaku sendiri, dan Mas Riki yang membuat video, dan adik-adik yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul pada pagi hari ini tanpa ada halangan apapun. Yang kedua, sholawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita keluar dari zaman jahiliyah menuju zaman terang menjelang saat ini, dan semoga kita semua diberi syafaatnya pada yaumul kiamah kelak. Amin. Nah, di sini kakak akan berceramah sedikit tentang pentingnya sholat, pentingnya belajar sholat di waktu ini. Adik-adik tahu nggak hukumnya sholat apa? Wajib, pinter. Nah, di sini Nabi Muhammad tuh bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikan sholat, berarti sama saja dia menegakkan agama. Barang siapa meninggalkan sholat, dia sama aja meruntuhkan agama. Sholat ada berapa? Sholat wajib berapa? 5. Apa aja? Ada yang tahu artinya enggak? Ya tak tanya. Siapa yang bisa jawab? Entar ada berhadiah dari Mbak Mita. Ya, sholat subuh. Lagi ada yang tahu enggak? Oke, pinter. Terus sholat duhur? Arba. Terus yang sholat asar? Oke, entar nenek bisa jawab, dapat hadiah dari Mbak Mita. Asar? Gimana? Ada yang tahu? Ayo bareng-bareng yuk dari sholat subuh dhisik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli subhi rakaataini mustaqbilal qiblati ada anillahi ta'ala. Kalau makmuman kita tuh jadi makmum, ada imamnya. Kalau apa namanya? Lillahi ta'ala. Kalau sendirian itu lillahi ta'ala. Terus yang kedua yuk sholat duhur. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli duhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada anillahi. Yang ketiga sholat asar. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhal asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada anillahi ta'ala. Yang keempat sholat maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhal maghrib subuh berapa rakaat? 2. Terus sholat zuhur? Sholat asar? Sholat maghrib? Sholat subuh? Isya? Berarti kalau ditaruh jumlahnya
200 juta tahun yang lalu. Kan subuh ada 2, terus zuhur ada 4, 2 tambah 4 6, 6 tambah 4 7, 8, 9, 10. 10 tambah 14 4 lagi 14 tambah 3 berarti satu hari 17 rakaat. Terus belajar sholat di waktu kecil itu sangat penting. Belajar di waktu kecil tuh ibarat melukis di atas batu, sedangkan belajar di waktu dewasa itu ibarat melukis di atas air. Ada yang tahu artinya? Apa jadi? Mencari ilmu. Apa aku mencari ilmu? Apa? Dapat ilmu. Kamu dapat ilmu. Jadi Ayo. orang kita. Yang tahu ntar tak kasih hadiah, benar. Ada yang tahu nggak? Belajar di waktu kecil Mendapatkan itu pahala. enggak. Belajar di waktu kecil ibarat melukis di atas batu. Sedangkan belajar di waktu dewasa ibarat melukis di atas air. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Yang tahu? Ikan. Dapat hadiah. Tahu saya kan ikan. Dapat hadiah loh. Ada yang tahu? Aduh, bisa kira? Dapat Tahu pahala. nggak? Enggak. Iwak. Gak ada yang tahu, nyerah? Nah. Belajar di waktu kecil ibarat melukis di atas batu itu ibarat kita tuh kalau belajar di waktu kecil kayak adik-adik kayak gini itu tuh mudah masuknya gitu loh, cepet pinter. Nah kalau belajar di waktu dewasa kayak Mbak Mita belajar gini susah masuknya, susah lupa. Bener, Mbak Mita tup pelupa orangnya kayak gitu. Makanya dari itu tuh kita sangat dianjurkan belajar di waktu kecil. Jadi sekalian ada yang tahu nggak macam-macam, sebutkan sholat sunnah lah. Ada yang tahu nggak? Terus Sunat. terus apa lagi? Apa? Kan pelajaranmu tahu apa? Terus apa? Yang tengah malam itu apa? Maghrib. Maghrib itu hukumnya Wajib. wajib. Saya ini hukumnya sunah. Terus Aduh parah. duha yang tengah malam itu loh. Kali apa? Tengah malam. Tahajud. Pinter. Terus apa lagi? Rali. Hah? 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 Hadis. Hah? 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 Terus lah. Hajat. Terus apa lagi? Sholat. Sholat Jumat itu fardu. Apa? 3, cuma 3. Sebenarnya banyak banget sholat macam-macam sholat sunnah tuh banyak, nggak cuma 3 ini. Tapi kan yang nggak asing di telinganya adik-adik kan cuma hajat, duha, sama tahajud. Adik-adik pernah ada yang sholat tahajud gak? Aku gak tahu. Yakin? Aku gak tahu. Sholat tahajud? Sholat tahajud? Sholat tahun niatnya enggak? Enggak tahu loh. Pernah sholat. Sholat tahajud itu sholat yang kayak gimana? Gak tahu. Kayak juga. Sholat id. Terus Sholat id bodoh. ada yang sholat Sholat duha. Ada yang pernah sholat duha enggak? Sholat duha dikerjakan saat Maghrib esok. esok. Pinter. Aduh. Terus kalau sholat hajat? Maaf ya, aku gak salah ini. Sholat hajat? Sholat tahajud itu tuh dikerjakan di sepertiga malam, tengah malam kayak gitu. Sedangkan kalau sholat duha itu tuh dikerjakan di waktu pagi hari. Terus kalau sholat hajat itu tuh dikerjakan juga tengah malam kayak waktu sholat apa namanya? Nah, kalau sholat hajat itu tuh sholat permintaan. Kalau contohnya Adik Fatih aku pengen besok jadi polisi. Nah, berarti kita tuh minta sama Allah tuh sholat hajat kayak gitu loh. Sholat hajat yang rutin dan apa yang kita inginkan itu bisa tercapai kayak gitu loh. Nah, kalau sholat tahajud itu juga hampir sama kalau sama sholat hajat. Tapi kalau sholat hajat kan lebih mendasar ke permintaan. Kalau sholat tahajud itu juga apa aja, kayak sholat hajat itu tadi loh. Nah, tapi kalau sholat
yang beda ini cuma mungkin menurut Mbak Mita yang ngebedain itu cuma artinya aja, tapi sama aja sih. Juga tujuannya mendekatkan diri kepada Allah. Kalau sholat duha itu sholat yang dikerjakan pada pagi hari. Dia itu tuh sholat duha tuh biar rezekinya lancar gitu loh. Kalau kita kepengen besok jadi orang sukses, kita tuh sholat duha rutin biar besok kita jadi orang sukses. Tapi nggak sholat aja, usahanya juga dikencengin biar apa yang kita inginkan itu tercapai gitu. Selanjutnya ini tuh Mbak Mita mau membahas pentingnya menerapkan doa-doa di saat kita kecil. Tahu doa-doa saat kegiatan contohnya? Ada yang tahu doa makan nggak? Bentar. Ini Mbak Mita ada itu 3 pertanyaan. Siapa yang bisa semuanya? Ntar Mbak Mita kasih hadiah. Doa keluar rumah siapa tahu? Angkat tangan. Angkat tangan. Siapa yang tahu? Siapa ini? Saru. Itu gimana? Siap. Turun tangan, turun dulu. 1, 2, 3. Angkat tangan. Ntar kalau Mbak Mita, bentar, turun dulu. Ntar kalau Mbak Mita bilang 1, 2, 3, siapa yang dulu ntar itu? Oh, belum. Siapa yang tahu doa mau makan? 1, 2, 3. Oke, kamu. Baju kuning Adik Rehan. Oh, doa mau makan. Terus doa keluar rumah? Enggak. Enggak. Itu kan doa mau naik motor, kendaraan. Terus kalau doa mau keluar rumah? Amin. Assalamualaikum. Ada keluar rumah? Nyerah ya, nggak bisa. Ayo lagi ulang. Yang tahu doa mau naik kendaraan? Oke, Fatih dulu. Subhanalladzi sahhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Oke, doa mau keluar rumah gimana? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terus doa mau naik kendaraan? Enggak, itu keluar rumah doa. Naik kendaraan dari subhanalladzi sahhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Oke, yang ketiga doa mau tidur? Oke, dapat centang, pinter. Tepuk tangan buat Pati. Kamu gimana Mas Asga terus gede kok? Yang selanjutnya doa kita belajar doa di waktu kecil ini sangat dianjurkan banget. Hukum membaca doa di waktu kecil ini sangat dianjurkan. Nabi Muhammad juga menganjurkan kita mau ngapa-ngapain itu harus berdoa terlebih dahulu. Contohnya kayak mau makan tadi, mau minum harus berdoa, mau bercermin, mau masuk kamar mandi juga harus berdoa, mau tidur juga harus berdoa, mau keluar rumah juga harus berdoa, mau masuk rumah berdoa, mau bercermin berdoa, nah itu juga berdoa. Itu berdoa. Pintar. Itu tuh tujuannya itu apa? Tahu nggak tujuan kita dianjurkan berdoa kalau melakukan kegiatan? Ada yang tahu? Angkat tangan. Tahu nggak? Apa deh? Mana? Iya, tujuannya apa? Tujuan itu kita keluar rumah itu loh, kita membaca doa tujuannya biar apa? Dapat pahala. Ya itu juga mendapat pahala ya. Terus aman berarti nggak kurang tepat. Aman selain aman. Amin biar diganggu setan. Iya biar tidak diganggu setan. Berarti kita tujuan membaca doa tuh biar apa? Ada yang tahu? Tidak diganggu setan. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tujuan nyerah mendapat pahala ya, tujuannya mendapat pahala ya, terus biar nggak diganggu setan. Tangan setan. Iya biar gitu enggak. Iya itu benar semua. Tapi tujuan utama kita berdoa kayak mau keluar rumah kita itu doa, gini itu doa biar apa? Biar kita senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, biar tidak ada halangan apapun itu. Contohnya kan kita keluar rumah berdoa, naik motor berdoa, kalau di jalan tuh biar nggak ada apa-apa gitu loh.
kita keluar rumah kayak gini berdoa biar kalau berjalan kayak gimana nggak ada kesandung jatuh kayak gitu. Terus kita kalau mau tidur kita berdoa kenapa? Biar mimpi kita indah. Oh, biar kita mimpi indah. Mimpi indah itu mimpi yang seperti apa? Benar mimpi. Benar, berarti biar gak mimpi buruk. Terus tujuan kita Tujuan tiga. oh kita Makasnya ya tak. kita tahu nggak kita berdoa sebelum makan biar apa? Biar tidak diiwangi setan, berarti biar setannya gak ikut makan ya, gak ikut makan. Berarti kita tuh tetap kenyang gitu loh. Kita contohnya kalau kita makan nggak berdoa, ini kan ibarat nasi ya banyak banget. Kalau kita nggak berdoa tuh kita nggak kenyang makannya. Soalnya kita tuh sama dibantu setan makan. Maka dari itu kita tuh dianjurkan kalau mau makan itu baca doa biar setannya tuh nggak ikut makan, biar kita tuh tetap kenyang gitu loh. Kayak minum juga, kayak bercermin juga kita harus dianjurkan. Kenapa kita bercermin dianjurkan itu membaca doa? Contohnya kita bercermin gak membaca doa, kita cantik kan di cermin kelihatan buruk rupanya kayak gitu adik-adik. Berarti kita berdoa itu sangat dianjurkan oleh Allah biar kita tuh dalam melakukan kegiatan apapun tuh senantiasa dalam lindungannya, tidak ada halangan apapun. Nah, yang selanjutnya adik-adik ya, nah dapat kita simpulkan ceramah kakak pada hari ini. Yang pertama, hukum sholat tadi wajib. Terus yang kedua, Nabi Muhammad SAW itu bersabda, barang siapa menjalankan sholat sama saja dia menegakkan tiang agama. Barang siapa dia menegakkan sholat sama saja dia merobohkan agama. Terus yang ketiga, melukis belajar di waktu kecil ibarat melukis di atas batu, sedangkan belajar di waktu dewasa ibarat melukis di atas air. Yang selanjutnya, hukum membaca doa saat kegiatan sangat dianjurkan. Yang selanjutnya tadi udah belajar kan macam-macam doa saat melakukan kegiatan. Tadi doa apa aja? Tadi Dek Fatih membaca doa apa? Terus makan, terus oke. Ya itu saja, sekian ceramah dari kakak, pemberitahuan dari kakak. Semoga ini bermanfaat bagi adik-adik semua. Apabila kakak ada salah kata dalam penyampaiannya, mohon maaf sebesar-besarnya sama adik-adik. Dan terima kasih kepada Ibu Suwartini dan Bapak Sutoyo dan juga Mas Riki yang telah membuat videonya. Dan adik, terima kasih atas kehadiran adik-adik semua ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.